Materi kita hari ini yaitu limit fungsi trigonometri. Adapun yang menjadi tujuan dari kita, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan limit fungsi trigonometri. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan nilai limit fungsi trigonometri dengan cara substitusi. Nah, ini yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Pengertian limit fungsi trigonometri. 1. Pengertian limit fungsi trigonometri. Limit fungsi x untuk mendekati a sama dengan limit fx, x mendekati a dengan fx adalah fungsi trigonometri, disebut limit fungsi trigonometri. Nah, seperti ini misalnya bentuk dari limit itu ya. Yang pertama, limit sin 2x di mana x mendekati pi per 3, dan bagian B, limit sin 2x per cos x di mana x-nya itu mendekati pi per 3, dan bagian C, limit tangen 2x di mana x-nya itu mendekati 0. Limit fungsi trigonometri dapat diselesaikan dengan cara substitusi, menguraikan ataupun menyederhanakan fungsi trigonometri, maupun dengan menggunakan rumus limit fungsi trigonometri. Nah, inilah pengertian dari limit fungsi trigonometri itu. Nah, sekarang kita lanjutkan. Secara umum dapat dituliskan sebagai berikut. Limit sin x di mana x-nya itu mendekati c itu sama dengan sin c, dan limit cos x di mana x-nya mendekati c itu sama dengan cos c. Rumus di atas menggunakan substitusi x sama dengan c ke dalam fungsi trigonometri yang akan dicari limitnya. Menentukan nilai limit fungsi trigonometri dengan substitusi langsung dapat dilakukan jika tidak didapatkan bentuk-bentuk tak tentu ya. Misalnya tak hingga, min tan hingga, tak hingga per tak hingga, 0 per 0. Jika diperoleh hasilnya bentuk tak tentu, maka nilai limit fungsi trigonometri yang dicari harus menggunakan cara yang lain. Oke, kita masuk ke contoh ya, limit fungsi trigonometri. Tadi kita sudah pelajari ada dua cara untuk menyelesaikan limit fungsi trigonometri. Yang pertama tadi dengan cara metode substitusi, yang kedua tadi dengan cara menguraikan ya. Sekarang untuk menyelesaikan soal yang ada di papan tulis ini, kita gunakan dengan cara metode substitusi ataupun metode langsung ya. Oke, kita masuk. Tentukanlah nilai limit fungsi trigonometri berikut ini. A, limit sin 4x di mana x-nya itu mendekati pi per 8. Kita selesaikan ya. Maka sama dengan limit sin 4, kita ganti x-nya pi per 8. Pi per 8 ya. Dimana x-nya tadi mendekati pi per 8. Maka sama dengan, kita sederhanakan dulu ini ya. Sama-sama dibagi 4, ini habis ya. Tinggal 2. Maka yang tinggal adalah limit sin pi per 2, dimana x-nya mendekati pi per 8 ya. Maka sama dengan limit sin pi itu sama dengan 180. Maka 180 dibagi 2 sama dengan 90 derajat ya. Dimana x-nya mendekati pi per 8. Maka sama dengan sin 90 derajat berapa? Sama dengan 1 ya. Oke, maka hasilnya adalah 1. Sekarang kita masuk bagian B ya. Dengan cara yang sama juga kita gunakan dengan metode substitusi. Limit 2 cos
cos X tambah 2, di mana X-nya mendekati pi per 3, ya. Maka sama dengan limit 2 cos, kita ganti X-nya menjadi pi per 3. Menjadi pi per 3 ditambah 2. Oke, X-nya mendekati pi per 3, maka sama dengan limit 2 pi per 3 itu berapa? 180 dibagi 3, berarti 60 ya, menjadi cos 60 derajat ditambah 2, di mana X-nya mendekati pi per 3. Oke, kita lanjut. Sama dengan limit 2 dikali cos 60 berapa? Setengah ya, berarti setengah ditambah 2, di mana X-nya mendekati pi per 3, atau sama dengan 2 kali setengah, sama dengan 1 ditambah 2 sama dengan 3, maka hasilnya adalah 3 ya. Oke, kita masuk ke contoh yang bagian C. Di sini limit sin 2x per cos x, di mana X-nya mendekati pi per 4, maka sama dengan cara yang sama tadi, dengan nomor A ataupun B, maka kita gunakan di sini juga metode substitusi ya. Limit sin 2, kita ganti X-nya menjadi pi per 4 ya. Pi per 4 per cos, kita ganti juga X-nya menjadi pi per 4. Pi per 4. Di sini X mendekati pi per 4, maka sama dengan, oke, kita selesaikan ya. Ini habis ya, tinggal 2, maka yang tinggal jadi limit sin pi per 2 per cos pi per 4, di mana X itu mendekati pi per 4, maka sama dengan 180 bagi 2 menjadi sin, langsung aja ya, sin 90 derajat per cos 180 bagi 4, 45 derajat. Iya, maka kita selesaikan ya. Sin 90 derajat sama dengan 1. Cos 45 derajat itu sama dengan akar 2 per 2. Oke, kita sederhanakan ya. Ini kita sederhanakan menjadi 1 dikali, kita balikkan ya, menjadi 2 per akar 2. Maka sama dengan di sini 1 kali 2 menjadi 2 per akar 2. Ini juga kita sederhanakan ataupun yang dinamakan merasionalkan ya, menjadi 2 per akar 2 dikali akar 2 per akar 2, maka sama dengan 2 dikali akar 2 menjadi 2 akar 2. Akar 2 dikali akar 2 menjadi akar 4. Akar 4 itu sama dengan 2. Ini habis ya, maka hasilnya sama dengan akar 2. Inilah hasilnya. Oke, inilah dengan menggunakan cara metode substitusi ataupun metode